Perkenalkan, nama saya Husnul Hatimah dari kelas F dengan NIM 250701502047. Kali ini saya akan membahas materi mengenai perkembangan konsep diri pada remaja. Apa itu konsep diri? Konsep diri atau self-concept menurut Susan Harter pada remaja bersifat multidimensi yang dimana remaja menilai dirinya tidak secara umum, tetapi berdasarkan berbagai aspek tertentu, seperti kemampuan akademik, hubungan sosial, keterampilan atletik, penampilan fisik, dan perilaku. Pada masa remaja, individu sudah mampu membedakan penilaian terhadap dirinya di setiap aspek tersebut, sehingga konsep diri menjadi lebih kompleks dan terstruktur. Sedangkan menurut Erik Erikson, yang dimana remaja berada pada tahap perkembangan identity versus role confusion, yaitu fase ketika remaja berusaha menemukan jawaban atas pertanyaan siapa dirinya. Dalam proses ini, konsep diri memegang peranan penting karena remaja mulai menyatukan pengalaman masa lalu, peran sosial yang dijalani, serta harapan terhadap masa depan menjadi satu gambaran diri yang lebih utuh. Jika proses ini berjalan dengan baik, remaja akan memiliki identitas yang jelas. Namun jika tidak, remaja dapat mengalami kebingungan peran. Selanjutnya, bagian yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan konsep diri pada remaja. Terdapat 8 faktor. Faktor yang pertama yaitu dukungan dari orang tua, di mana perhatian, kehangatan, dan penerimaan yang diberikan orang tua membantu remaja membangun penilaian diri yang positif. Yang kedua, penerimaan teman sebaya atau peer acceptance, di mana hubungan sosial yang baik dan perasaan diterima oleh teman sebaya meningkatkan rasa percaya diri pada remaja. Yang ketiga, prestasi akademik. Keberhasilan atau kegagalan di sekolah sangat mempengaruhi cara remaja menilai kemampuan dirinya. Yang keempat, penampilan fisik atau body image. Kepuasan atau ketidakpuasan terhadap bentuk tubuh dan penampilan berpengaruh besar pada konsep diri. Yang kelima, perbandingan sosial atau social comparison, di mana kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain membuat remaja menilai dirinya berdasarkan standar lingkungan. Yang keenam, kemampuan berpikir abstrak dan reflektif, di mana perkembangan kognitif remaja memungkinkan mereka merenungkan dirinya secara lebih mendalam. Yang ketujuh, pengalaman di lingkungan sekolah dan keluarga, di mana perlakuan, penghargaan, dan pengalaman sehari-hari membentuk cara remaja memandang dirinya sendiri. Yang terakhir atau yang kedelapan yaitu umpan balik dari lingkungan, di mana ujian, kritik, dan penilaian dari orang lain itu turut berpengaruh besar dalam evaluasi diri pada remaja. Selanjutnya, poin ketiga yakni proses wawancara dengan 3 responden.
Yang keempat yaitu analisis berdasarkan teori. Dari responden pertama, dia menunjukkan konsep diri yang positif pada beberapa domain, yaitu akademik, sosial, dan fisiknya. Keadaan ini dipengaruhi oleh adanya dukungan dari orang tua serta penerimaan dari teman sebaya atau peer group. Ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa dukungan lingkungan berperan dalam meningkatkan self-esteem dan membentuk self-concept atau konsep diri yang positif pada remaja. Sedangkan responden kedua, konsep dirinya bersifat fluktuatif. Keadaannya dipengaruhi oleh kecenderungan melakukan social comparison, khususnya melalui media sosial. Remaja cenderung mengevaluasi dirinya berdasarkan standar yang dimiliki orang lain. Yang ketiga dari responden ketiga, yakni ia menunjukkan konsep diri yang cenderung negatif. Kondisi ini dipengaruhi karena kurangnya dukungan keluarga, pengalaman akademik yang kurang memuaskan, dan minimnya pengakuan sosial. Analisis ini juga sesuai dengan teori yang menjelaskan bahwa kegagalan akademik dan kurangnya dukungan emosional dapat menurunkan evaluasi pada diri remaja. Yang terakhir, refleksi. Pada proses pembuatan vlog ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada saya mengenai konsep diri pada remaja. Tidak hanya pada tataran teoritis, berdasarkan hasil wawancara, terlihat bahwa pembentukan konsep diri dipengaruhi oleh dukungan orang tua, penerimaan teman sebaya, pengalaman akademik, serta kecenderungan membandingkan diri dengan orang lain. Serta menunjukkan bahwa konsep diri remaja itu dapat bersifat positif, fluktuatif, maupun negatif, bergantung pada kondisi lingkungan yang mereka alami. Selain itu, insight utama yang saya peroleh adalah bahwa konsep diri itu tidak bersifat bawaan sejak lahir, melainkan terbentuk melalui proses pengalaman dan interaksi sosial dalam kehidupan kita sehari-hari.